Oke, selamat pagi semuanya dan sekali lagi selamat pagi Pak Dwi, terima kasih. Hari ini kita akan coba membahas di tanggal 10 Oktober dari pergerakan-pergerakan pasar yang ada. Mungkin teman-teman juga semua sudah membaca dan sudah eh, melihat ya bagaimana reaksi pasar terhadap news atau fundamental yang terus bergulir sehingga mengakibatkan pasar mengalami kenaikan dan pasar juga mengalami penurunan. Nah, jika kita perhatikan dari kondisi terakhir ini adalah di tanggal 9 kemarin itu ada beberapa news yang mungkin kita bisa perhatikan dari mulai outlook suku bunga The Fed, kemudian Bank of Bank of England yang notabene masih menetapkan suku bunganya di rekor 0,5%. Dan nantinya kita akan coba memperhatikan dari kondisi-kondisi yang ada. Tapi fokus kita pagi ini adalah kita akan coba melihat uh, mereview kembali market yang sudah terjadi dan memproyeksikan bagaimana kemungkinan besar market akan terus bergulir. Nah, yang pertama yang menurut saya uh, masih mempunyai daya tarik yang luar biasa adalah ketika kita memperhatikan dolar Australia atau Australian dollar terhadap US dollar. Nah, ini ada saya terterakan di sini dari news yang sudah terjadi ya. Ada retail sales, kemudian building approve dan trade balance dari Australia. Dan di bawah juga saya sudah membuat sebuah capture dari perjalanan dolar Australia Januari tahun 2014 dan sampai kini Oktober tahun 2014. Jika kita perhatikan awal eh, bulan, maaf, ya awal bulan Januari tahun 2014 ini kelihatan market sangat luar biasa sekali mengalami penurunan. Nah, tapi kondisi low yang tertera di monitor yang kita perhatikan di kurang lebih areal sekarang ya, itu di 0,8693. Ini merupakan titik low yang terbentuk dan dari titik level low yang kita perhatikan di areal ini market fullback mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun terhadang dari laju perjalanan harga di kisaran kurang lebih 0,9433. Ini apa yang terjadi? Yang kemungkinan besar jika kita perhatikan dari pola candlestick itu sendiri adalah ketika kita memperhatikan pola low yang terbentuk sebelumnya dan high yang tertera yang kita list dengan warna hijau di sini. Ini kelihatan menandakan sangat sangat oke sekali kalau menurut saya bilang. Kenapa? Karena dari laju permintaan dan penawaran yang terjadi di market sangat jelas terbaca bahwa market tidak sembarangan dalam bergerak. Ketika market dari Januari 2014 bergerak menuju angka tertinggi di tahun 2014 kurang lebih pada kisaran 0,9450-an atau 9460-an di sini ya. Kemudian market jatuh ambles sampai ke area low yang terbentuk di Januari kembali. Ini juga menandakan kepada kita bahwa apakah market akan coba untuk kembali rebound setelah market kembali menyentuh di low tahun 2014 di Januari. Tentu saja ini menjadi tanya besar. Tapi yang jelas dari pola pergerakan pasar adalah kita main di support dan resisten yang ada. Maksud saya begini, teman-teman, di Januari 2014 market sudah membentuk pola low. Kemudian Oktober sekarang market menyentuh low yang sama di tahun 2014 di bulan Januari. Nah, setelah di Januari market coba untuk merebound dari kondisi low ke high baru. Dan perjalanan market juga terhadang di areal high baru dan setelah itu market jatuh kembali. Proyeksi kita adalah ini juga banyak sudah dibahas dengan Pak Poji bahkan Pak Dwi sendiri dan
dari Bandung juga sudah memproyeksikan market coba untuk mereaksi dari kondisi low yang terbentuk, sehingga kalau kita perhatikan dari pola candlestick yang tertera di depan adalah ini zona merah yang saya list merupakan zona rendah dari pergerakan Aussie, dan sekarang reaksi pasar terhadap zona rendah adalah market coba untuk melepaskan diri dari kondisi low yang pernah terbentuk di Januari. Apakah ini akan menjadi penanda bahwa market akan kembali rebound lagi ke high di tahun 2014? Ini tanda tanya besar. Yang jelasnya adalah ketika kita memperhatikan dari pola high yang terbentuk baru di areal ini, apakah ini resisten minor ataukah ini sudah menjadi resisten penanda bahwa market akan rebound. Pola untuk candlestick yang seperti ini tentunya buy limit di areal support menjadi acuan kita, kemudian titik yang harus dijaga kurang lebih adalah 0.86 atau 0.8620-an sebagai stop loss jika Anda ingin masuk pasar kondisi sekarang. Kenapa? Karena kondisi sekarang sudah menunjukkan market memulai untuk coba kembali up setelah menemui posisi low tahun 2014 di bulan Januari. Mungkin kalau kita perhatikan dari kondisi berita juga, kita perhatikan dari retail sales sampai ke unemployment rate kemarin, ini cenderung memang beritanya mengalami sedikit mix ya, dari data yang ada yang stagnan di sini, kemudian ada yang coba untuk membuat data yang bagus, dan bercampur juga dengan data yang kita perhatikan di sini efeknya buruk. Tapi yang jelas jika kita memperhatikan pola candlestick ini kelihatan market akan coba untuk merespon kembali ke area tertinggi yang pernah terbentuk jika kita memperhatikan dari pola candlestick. Nanti kita akan bahas di teknikal. Kemudian jika kita perhatikan sterling, luar biasa sekali penurunan yang terbentuk. Ini membentuk low di zona baru. Kurang lebih ini kalau kita perhatikan dari pola pergerakan harga ini sampai ke 1.600, bahkan low-nya sudah membentuk areal tersebut. Tapi jika kita memperhatikan kembali dari data yang terbentuk, ini ada manufacturing PMI, construction PMI, dan service PMI. Memang datanya lebih cenderung menunjukkan gejala untuk sterling terus mengalami pelemahan. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar di kondisi seperti ini? Tentunya ini saya capture di time frame daily. Kemudian kita tarik Fibo dari area low yang terbentuk sampai ke high. Memang agak sedikit panjang, tapi kita mempunyai level di mana kita bisa aman untuk memasuki pasar, karena kecenderungan pasar masih dalam pola turun seperti ini. Kita masih punya acuan untuk di 38, 50, dan 61 untuk masuk di pasar kembali. Apakah sekarang sudah waktunya untuk buy? Tentu saja jika Anda menggunakan teknik support and resistance, ini adalah area low yang tentu disarankan untuk masuk pasar, kondisinya adalah buy. Tetapi jangan lupa bahwa mayor trend masih terus mengalami pola downtrend yang sangat luar biasa yang seperti kita perhatikan di gambar. Aman adalah kita mengambil buy limit. Nanti teman-teman para investor juga boleh mengcapture di GBP USD sendiri, time frame daily, dari high yang terbentuk sampai low sekarang ada potensi luar biasa di 61, 50, dan 38 sebagai masuk entry kembali di pasar. Nah, pola ini akan gagal tentunya jika 50% dari penurunan yang kita perhatikan di sini ini terbreak dan harga bermain-main di atas dari 50%. Tapi jika kita memperhatikan pola yang terbentuk, kelihatan sterling masih terus akan mengalami zona flat di sini ya, di 23.6 ke 00. Kemudian USD Japanese Yen setelah melemah sampai ke 110 ya. Sekarang market coba untuk retreat
dari kondisi pelemahan yang terjadi di Japanese Yen atau USD Japanese Yen. Nah, tentu saja kita juga mempunyai acuan yang sama seperti penggunaan Fibonacci yang ada. Ini kelihatan 61, 50, dan 38 memiliki potensi untuk mengambil posisi untuk masuk kembali di pasar. Kondisi untuk pengambilan pasar jika kita perhatikan dari uptrend yang terbentuk, kelihatan masih potensial untuk bisa entry limit buy di 61, 50, atau 38. Tapi yang jelas ini juga harus diperhatikan kembali untuk masuk di pasar USD Japanese Yen ini. Jangan gegabah teman-teman. Saya cenderung untuk menunggu reaksi pasar di area yang saya tentukan di 61, 50, dan 38. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar bisa saja terjadi market break sampai ke area 23. Nah, tentunya penggunaan stop loss yang baik ini sangat disarankan ketika Anda mencoba untuk membuat sebuah proyeksi trading atau trading plan dengan diikuti dengan money management yang jelas sesuai dengan equity yang kita punya. Nah, ini juga menjadi satu penawaran yang sangat menarik mungkin Pak Dwi untuk emas. Kalau kita perhatikan dari kondisi yang terbentuk, data dari Amerika Serikat kelihatan ini bagus dari kondisi yang ada. Dari mulai ADP non-farm payroll sampai ISM non-manufacturing PMI ini menunjukkan data mayoritas bagus. Tetapi jangan lupa bahwa emas sudah berada pada kondisi low-nya. Kurang lebih 1118 atau bahkan ya di areal tersebut ya. Di sini capture saya di 1191 dan market sekarang coba untuk mereaksi pergerakan dari zona negatif untuk coba up kembali. Nah, maksud saya hati-hati adalah ketika data Amerika Serikat bagus pun dan penawaran untuk pembelian di pasar emas ini meningkat, tentunya ini akan menjadi pilihan alternatif sendiri untuk mereka yang senang ketika melihat pergerakan pasar emas mencoba untuk berada di pola low saat sekarang ini. Untuk dari candlestick mungkin jika kita perhatikan sama ketika Desember 2013 market membentuk pola low dan sekarang tertes kembali Oktober 2014. Apakah akan mempunyai pola yang sama dengan Desember tahun 2013? Dari kondisi low yang terbentuk ini mulai menanjak naik yang sangat luar biasa dan pada akhirnya tertekan oleh resisten yang ada di emas time frame daily ini dan market tidak mampu untuk melanjutkan kenaikan sampai pada akhirnya market kembali dalam kondisi downtrend dan menyentuh level low di area ini. Nah, pilihan yang sangat menarik buat kita karena mungkin teman-teman juga sudah memproyeksikan menawarkan harga emas sudah murah, harga emas sudah berada di titik di titik support yang kuat untuk membeli pada posisi saat sekarang ini. Tapi yang kita coba perhatikan adalah market di area negatif di sini sudah mulai merespon positif, melepaskan diri dari zona negatif keluar dan membentuk resisten baru di sini. Nah, apakah akan melanjutkan kenaikan? Tentunya buy limit di area negatif yang kita punya ini juga menjadi satu acuan buat kita, batasi level yang kita ambil dengan meletakkan stop loss di area bawah dari low yang terbentuk di candlestick yang kita perhatikan di sini. Sebentar Pak Yudi. Ya, silakan Pak. Oke, kalau kita melihat tentang keberadaan emas ini, nampaknya dia rebound disebabkan kemarin pada hari Rabu dini hari pengumuman Fed yang menurunkan tingkat pertumbuhan dari Amerika Serikat sendiri langsung direspon dengan penurunan keadaan dolar secara keseluruhan sehingga kenaikan terjadi di major currency maupun di emas.
Jadi mempunyai tingkat korelasi yang cukup kuat saya kira kekuatan dari naiknya emas ini dari pelemahan di dolar. Kemudian saya masih ragu untuk menyatakan bahwa emas di level-level terendah untuk saat ini dikarenakan fundamental dikarenakan korelasi yang cukup kuat antara dolar dengan emas. Dolar sendiri kita lihat kebijakan Amerika Serikat belum jelas untuk keputusan-keputusan terhadap tingkat suku bunga maupun stimulus, sehingga reaksi pasar saya kira masih sementara untuk pelemahan dolar, sehingga saya kira sekarang emas masih sebetulnya fundamentalnya masih dalam keadaan bearish meskipun naiknya sekarang dipengaruhi oleh pelemahan dolar. Satu itu. Kedua, ada pertanyaan sebetulnya untuk Australia dolar terhadap US dollar. Sebetulnya mau kemana sih sebetulnya keinginan dari kebijakan keinginan dari pemangku kebijakan moneter Australia untuk melemahkan Aussie atau menginginkan penguatan dari Australia dolar terhadap dolar, Pak? Dikarenakan ada dua sisi sebetulnya yang sama-sama menguntungkan atau pertama, dari lemahnya mata uang bisa mengakibatkan penguatan dari trade balance karena ditutupi dengan penguatan dolar. Kemudian kedua, pelemahan ini disebabkan oleh pelemahan juga di bidang ekspor Australia terhadap China, termasuk iron ore maupun ke gold dan barang-barang mineral lainnya, Pak. Jangan Pak Yudi menanggapi pendapat saya. Nah, kalau kita perhatikan ada korelasi positif ya Pak antara dolar Australia terhadap pergerakan emas. Coba kita perhatikan nanti di MetaTrader kita masing-masing, di situ pola pelemahan yang terbentuk di Australian dollar ini juga diikuti dengan pola pelemahan yang terjadi di emas. Ya, cenderung saya mengatakan jika kita melihat dari data fundamental, memang saat-saat sekarang ini ekonomi atau fundamental ekonomi Amerika Serikat itu sendiri memang masih belum jelas karena disampaikan juga pengumuman untuk tingkat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu ditunda. Kalau kita baca tadi di beberapa site yang ada, ini juga turut mempengaruhi pergerakan pasar. Nah, ini juga tentunya akan turut mempengaruhi pergerakan emas, karena emas itu sendiri ditradekan fairnya terhadap USD. Apakah nantinya akan dilaksanakan atau tidak, ini masih menjadi satu tanda tanya besar. Namun, jika kita perhatikan kembali dari Australian dollar terhadap pergerakan mata uang di fairnya Australian US dollar terhadap emas, ini menurut saya dari pola candlestick coba untuk mereaksi atau bereaksi dari kondisi negatif yang ada begitu. Untuk kejelasan tentunya kita harus juga memperhatikan fundamental-fundamental yang tentunya akan dirilis dalam sampai akhir tahun ini mungkin. Apakah emas akan coba untuk bereaksi positif naik kembali atau bahkan malah menyentuh ke level 1000 dari kondisi politik yang tertera di US atau Amerika itu sendiri. Mungkin saya lebih di sini menekankan kepada sektor analisa grafik atau analisa candlestick begitu Pak Dwi. Kalau untuk berita atau news yang disajikan, tentunya saya tadi juga berpikir sama dengan Pak Dwi mengenai belum jelasnya untuk tindak lanjut dari ekonomi di US itu sendiri. Oh iya, oke. Oke, saya lanjut Pak. Silakan Pak, silakan. Oke, ini mungkin terakhir oil. Crude oil inventory ini minus 1,4 million diprediksikan naik menjadi 2,1 million, dan reaksi yang terjadi atau berita aktual yang terjadi adalah naik menjulang sampai ke 5.0. Tentunya ini
minyak atau oil ya membanjir di pasaran. Semakin banyak tentunya makin akan membuat harga itu sendiri menjadi lebih lemah. Mungkin begitu ya untuk analisa secara sederhana. Namun jika kita perhatikan kembali dari data Jerman, factory orders ini juga turun sangat luar biasa sekali, di mana Jerman adalah salah satu negara terkuat di zona Uni Eropa. Dan tentunya ini akan sangat berimbas juga kepada permintaan minyak dari factory orders mereka yang anjlok sampai ke minus 5,7%. Kalau kita perhatikan dari grafik yang terbentuk juga di time frame daily ini, kalau kita perhatikan pelemahan oil sampai di 84,84 ya, chart yang saya capture ini juga merupakan imbas dari apa yang terjadi di fundamental saat sekarang ini. Dan tentunya ini juga menjadi satu alasan yang menarik untuk kita tawarkan kepada calon customer, klien kita, bahwa harga oil yang saat sekarang ini berada di posisi 84,84 menjadi satu acuan yang sangat menarik untuk bisa kita lirik sebagai investasi di bidang berjangka ini. Tapi tunggu dulu, ketika kita menawarkan 84 apakah harga akan rebound? Karena kalau kita perhatikan dari candlestick yang terbentuk ini sangat tajam penurunan dari kondisi Fibonacci yang kita letakkan di sini. Harga sampai bereaksi kemarin ini membentuk ekor yang sangat luar biasa panjang dan closing barnya juga di atas. Apakah ini merupakan tanda-tanda untuk penguatan minyak? Namun hari berikutnya jika kita perhatikan, market kembali bereaksi menekan harga minyak dari kondisi yang ada. Terakhir kemarin sampai luar biasa sekali jatuhnya ketika kita memperhatikan juga ada berita dirilis dari crude oil inventory, dan tentunya German factory order juga menjadi salah satu faktor untuk kejatuhan minyak. Ini juga menjadi acuan kita untuk melihat harga minyak ke depan, apakah market di oil ini akan bereaksi menguat setelah menyentuh level low di 84,84. Terima kasih Pak Dwi, mungkin ada tambahan, silahkan. Oke, saya rasa tidak ada tambahan, tapi saya akan menyimpulkan dari beberapa ulasan yang telah tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa untuk saat ini terlihat koreksi market terjadi di major currency untuk euro, dolar maupun pound sterling terhadap USD. Kemudian pelemahan dari Australia dollar, US dollar juga terlihat terbantahkan dengan support yang terjadi, sehingga koreksi juga terjadi di Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian pelemahan dolar secara menengah dikarenakan isu yang terjadi pada hari Rabu dini hari atau hari Kamis dini hari bahwa pertumbuhan Amerika Serikat proyeksinya diturunkan, kemudian ini menyebabkan meningkatnya dari inventory oil juga terlihat membuat pengaruh yang cukup besar terhadap pelemahan harga oil untuk saat ini. Saya kira demikian beberapa ulasan yang disampaikan oleh Pak Yudi. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat bermanfaat untuk kita. Kemudian seluruh materi ini merupakan materi yang disampaikan oleh kami. Saya rasa cukup sekian. Selamat pagi dan selamat bekerja.